Surah ini berbicara tentang nikmat-nikmat Allah yang agung terhadap penduduk kota. Haitsu kanat lahum rihlatan, rihlatun bisyita'i ila al-Yaman wa rihlatun fi sayfi ila Syam min ajli tijarah. Apa nikmat-nikmat yang besar itu? Haitsu kanat lahum rihlatan. Mereka itu mempunyai atau melakukan dua kali rihlah, dua kali perjalanan. Rihlatun bisyita'i ila Yaman. Yang pertama perjalanan pada waktu musim dingin ke arah Yaman. Wa rihlatun bisyaifi ila Syam min ajli tijarah. Perjalanan kedua pada musim panas itu menuju Syam min ajli tijarati untuk melakukan perdagangan. Wa qad akramallahu ta'ala Quraisyan bi ni'mataini 'azimataini min ni'amil katsirah. Huma ni'matul amni wal istiqrari wa ni'matul ghina wal yasar. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah memuliakan orang-orang Quraisy dengan dua nikmat yang besar. Dari nikmat Allah yang banyak. Ini nikmat Allah banyak, tapi ada dua yang besar disebut oleh Allah dalam ayat ini, dalam surah ini, yaitu nikmatul aman, nikmat rasa aman wal istiqrar dan kepastian, wa nikmatul ghina wal yasar, dan nikmat kecukupan atau kekayaan dan kemudahan. Nah, atas nikmat ini kemudian mengatakan fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka oleh karena itu sembahlah akan Tuhan hadzal bait, rumah ini yang dimaksud adalah Baitullah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi mereka
makan pada waktu lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman pada mereka dari rasa takut. Jadi surah ini nanti akan bicara tentang yang kita ketahui bahwa nikmat ini terjadi sebelum Islam datang. Nikmat ini terjadi sebelum Rasulullah diutus. Tapi Rasulullah sudah di mana? Di kota Mekah. Dia mengakhiri kota Mekah. Tapi nikmat yang disebutkan ini nikmat-nikmat Allah ketika masa jahiliyah. Nikmat yang besar itu Allah ingatkan, Allah sebutkan, ingat bu, nikmat kamu itu luar biasa. Maka sewajarnya pada saat ini falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah akan Tuhan. Di sini ada kata-kata yang menggunakan rabb hadzal bait. Jadi falyabudu rabb hadzal bait. Ada rabb, sembahlah Tuhan rabb hadzal bait, Tuhan Tuhan. Bukan falyabudu hadzal bait. Karena yang mereka lakukan adalah sebelum itu penyembahan terhadap berhala-berhala. Jadi ini disembah itu Rabbnya, bukan apa? Baitnya. Karena ada yang mengatakan bahwa umat Islam itu agama penyembah berhala. Kenapa? Karena katanya umat Islam itu menyembah batu. Apa batu itu? Ka'bah. Tidak, umat Islam tidak menyembah Ka'bah, tapi yang disembah oleh umat apa? Rabbul Ka'bah. Tuhannya Ka'bah, bukan Ka'bah. Ka'bah hanya apa? Arah kiblat, tidak penyembahan, berbeda. Salah kalau mereka mengatakan umat Islam itu apa? Menyembah Ka'bah. Apa buktinya? Buktinya kita di sini tidak ada Ka'bahnya yang kita. Ya kan? Nggak ada Ka'bahnya yang kita semua. Kalau menyembah Ka'bah harus ada apa? Harus ada Ka'bahnya, harus datang ke sana. Tidak, ini hanya arah saja. Lalu syatral masjid haram, arahkan kamu mana? Ke Masjidil Haram. Jadi masuk di dalamnya ada Ka'bah itu. Loh, bagaimana orang-orang yang di sana? Orang-orang yang ada yang dekat dengan Ka'bah, apakah mereka menyembah Ka'bah? Tidak, mereka cuma menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Tapi posisinya lebih dekat. Ya. Posisinya lebih dekat dengan titik dalam fokusnya, bukan menyembah Ka'bah. Salah kalau mereka mengatakan menyembah Ka'bah. Hanya mengarahkan kita, sujud kita ke arahnya Ka'bah. Yang disembah Rabbul hadzal bait, Tuhan Ka'bah ini atau Tuhan bumi. Yang kemudian Allah menggunakan hadza itu isyarat qarib, isyarat untuk yang dekat. Kenapa Allah menggunakan hadza? Enggak falyabudu rabbal bait atau falyabudu rabbul Ka'bah, tidak. Tapi falyabudu rabbul hadza, ada hadzanya. Rumah ini yang dimasuk ke Ka'bah, Baitullah, rumah ini ada kata-kata ininya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu akrab, dekat dengan Ka'bah. Mereka itu dekat dengan Ka'bah. Jadi ini loh, yang dekat dengan kamu Tuhannya ini, bukan Ka'bahnya gitu. Jadi isyarat dekat. Tuhan ini, Tuhan rumah ini, Tuhan Ka'bah ini, bukan Ka'bah ini. Nah, karena ada isyarat yang dekat. Kenapa Ka'bah begitu dekat? Kenapa itu disebutkan? Karena ini sebabnya Quraisy, li'ilafi Quraisy. Tafsir li'ilafi Quraisyin ilafihim ay hadhihi lam muta'alliqatun bil fi'l ladzi ba'da. Lam ini li'ilafi, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Li'ilaf itu ada hubungannya, tapi hubungannya bukan ke belakang, apa? Ke depan nanti. Apa dengan apa? Falyabudu. Ada apa sih bicara tentang ini? Allah ingin ngapain? Allah ingin memerintahkan untuk ya'budu, untuk menyembah hadzal bait, rabb hadzal bait. Tapi Allah menceritakan dulu apa yang mau apa ini? Yang menguatkan, apa yang memastikan bahwa mereka harus menyembah Tuhan ini, Tuhan rumah ini. Diceritakan dulu nikmat-nikmat kamu. Ketika nikmat kamu diceritakan, maka sepatutnya, sewajarnya kamu apa? Kamu menyembah Tuhan rumah ini. Ceritakan dulu. Jadi ada ta'alluqnya, ya, ada ta'alluqnya. Jadi ini dibalik
gayanya dibalik. Kalau orang misalnya berbicara, misalnya, saya minjem duit dong. Ketika kata-kata minjem duit, tujuan itu, kamu katakan, dulu kan kalau kamu susah, karena aku bantu duit. Dulu lagi kamu berobat, pasti pinjam. Sekarang gimana? Nah, gitu lah. Jadi apa? Ada permintaan, tapi jasa dibutuh di belakang, nanti di belakang. Ada tipe yang kedua, menyebutkan permintaan belakang, tapi jasa di depan. Contoh, dulu waktu kita susah sama-sama, dulu kamu pernah sakit ya, saya bantuin kamu. Dulu kamu pernah susah, kita bantuin. Sekarang saya lagi susah nih, pinjamin duit tuh. Nah itu kan, jadi apa? Mengungkit dulu, baru apa? Tujuan. Nah, Al-Quran menggunakan ini lebih kuat. Jadi apa? Al-Quran menceritakan dulu apa yang menjadi jasa Allah pada mereka. Kemudian Allah berperintahkan. Nah, oleh karena itu maka sepatutnya, sewajarnya kamu begini. Maka dikatakan lam ini ada hubungan dengan yang sudahnya. Apa? Falya'budu. Hubungan ini yang mau ditekankan, disampaikan pesannya. Falya'budu itu pesannya. Sembah, menyembah, beribadah, itu yang mau disampaikan. Kalau dalam tafsir As-Sawi atau tafsir Jalalain itu falya'budu biasanya diartikan falyuwahhidu, mentauhidkan, mengesakan. Dia falya'budu. Hampir setiap kata-kata ibadah itu artinya ya'budu, yuwahhidu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'budu bukan hanya dalam pengertian ibadah-ibadah sifatnya ritual, mahdoh, sholat, tapi apa? Yuwahhidu. Apa yuwahid itu? Mentauhidkan Allah. Artinya segala sesuatu, apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para ulama-ulama kalau itu kan membagi tentang tauhid itu kan ada tiga, ada uluhiyah, uluhiyah dan rububiyah. Ada uluhiyah, ada ubudiyah, dan ada rububiyah dan ubudiyah. Jadi ada tiga. Jadi tidak hanya tidak hanya ubudiyah, ibadah saja tidak, tapi apa? Ada uluhiyah dan ketuhanan. Ada nanti rububiyah, Rabb, pengaturan segala alam ini. Jadi itu tauhid itu nggak bisa lepas dari tiga komponen ini. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy pada saat itu sebelum Islam datang, kalau Islam juga, ketika mereka ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya rububiyah, yang mencipta, yang mengatur. Mereka jawab Allah. Siapa Tuhan segala alam semesta ini? Mereka menjawab Allah. Tapi ketika ubudiyah, mereka menyembah berhala. Loh, kenapa ketika ibadahnya menyembah berhala? Kami nggak menyembah berhala. Itu hanya apa? Perantara. Ini hanya perantara untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasannya, bukan menyembah berhala, hanya perantara sih. Itulah yang disalahkan. Kenapa? Karena ibadah harus dengan aturan. Yang ngatur, yang diibadahi, Allah yang ngatur, bukan manusia yang buat apa? Yang buat aturan-aturan sendiri. Jadi ketika Allah perintahkan menyembah Allah tanpa pelantara, ya itu yang diikuti. Jadi nggak kemauan manusia. Maka hukum asal pada ibadah hukumnya haram. Tapi al-aslu fil asya' lil ibahah. Segala sesuatu sebelum ada hukum itu boleh. Tapi kalau ibadah hukum asalnya haram sampai ada perintah. Kalau nggak ada perintah jangan apa? Jangan dikerjakan. Sampai ada perintah. Itu hukum ibadah. Maka iblis salahnya itu. Iblis itu salahnya di situ. Kenapa? Dia tidak melihat siapa yang merintah, tapi dia melihat kenapa aku harus menyembah Adam yang khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Kenapa aku harus menyembah dia? Aku lebih terhormat, aku lebih bergengsi, aku lebih hebat dibandingkan Adam yang diciptakan dari tanah. Kenapa aku menyembah dia? Nah, dia tidak melihat siapa yang perintah gitu. Siapa yang memerintah?
perintah itu apapun yang diperintahkan dikerjakan. Tidak lagi melihat kemuliaan atau siapa dia, tapi itu yang diperintah. Nah itu salahnya iblis di situ. Dia melihat dirinya apa? Lebih terhormat. Dia nggak melihat siapa yang memerintahkan, Allah yang memerintahkan. Ketika Allah yang memerintahkan, apapun yang kita lakukan, apakah itu dianggap manusia jelek dan sebagainya? Tidak, Allah punya perhitungan tersendiri terhadap perintahnya. Maka kita kerjakan. Puasa itu capek, puasa itu lapar, tapi Allah perintahkan. Jadi kita kerjakan. Ngapain sih puasa? Capek. Ngapain puasa? Lapar. Tapi karena diperintahkannya itu, kita kerjakan. Tapi setiap perintah Allah sudah ada perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan merugikan, tidak akan membuat sengsara manusia. Allah punya perintah. Artinya segala yang Allah perintahkan pasti menghasilkan kebaikan. Yang Allah larang pasti menghasilkan keburukan kalau larangan itu dilakukan. Tinggal manusianya saja mau yakini itu atau tidak. Nah itulah yang dilakukan oleh iblis. Ya, maka falyabudu falyuwahhidu. Esakkan tauhidkan nama Subhanahu. Wa mana al-ilah, al-ilah itu artinya al-ilmu wal i'tiyad, kebiasaan, tradisi. Yuqalu al-lafar rajulul amra ilfan wa ilafan. Itu kita lihat di bahasa ada redaksi orang Arab yang mengatakan al-lafal rajulul al-amra, tapi ilafan wa ilafan. Yang maksudnya apa? Membiasakan suatu urusan itu. Dia biasa. Kebiasaan, membiasakan itu. Dikira Allah. Wallahu ghairahu ilafan. Kenapa? Membiasakan akan orang lain. Itu kenapa? Ilafan. Wal makna arti dari ilah itu min ajli tashdilillahi ala Quraisy wa taysirihi lahum ma kanu yu'allifunahu min ar-rihlati wasyita'i ila Yaman wa bisayfi ila Syam. Nah, kata-kata ilah itu min ajli dikarenakan tashdilillahi ala Quraisy, karena Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang Quraisy. Ya, wa taysiri lahum, namanya kemudahan. Maka alifuna mirlati, apa yang mereka sudah biasakan tradisikan mirlati, melakukan perjalanan melakukan perjalanan pada musim dingin dari Yaman ke arah Yaman. Wa bisayfi Syam, dan melakukan perjalanan ke pada musim panas ke Syam. Kama qala ta'ala rihlatash syita'i wa sayf, ay fi rihlatash syita'i wa sayf haitsu kanu yusafiruna litijar. Artinya dua perjalanan yang mereka lakukan pada musim dingin dan musim panas, mereka musafir untuk melakukan tijarah, perdagangan. Ini orang Mekah itu, orang Quraisy punya kerjaan apa ya? Dagang. Karena wilayahnya ya tandus, nggak bisa bercocok tanam. Maka apa? Maka orang Mekah beda dengan orang Madinah. Orang Madinah mungkin lebih santun, lebih ramah dibandingkan orang. Sifat itu berimbas, kerjaan atau kebiasaan itu berimbas pada sifat. Hati-hati, kerjaan itu berimbas pada sifat. Kalau orang Madinah atau yang hidupnya pertanian, itu biasanya mereka itu lebih kalem. Maka orang Indonesia dulu itu dipuji oleh dunia ini apa? Sebagai masyarakat atau rakyat yang ramah. Karena dulu kebiasaan kita agraris, ya kan, bercocok tanam. Nah sekarang sudah mulai mengarah kepada industri. Dia sawah-sawah kepada baik. Diuruk-uruk ini jadi pabrik dan segala macam. Jadi tidak lagi mayoritasnya nggak bercocok. Kenapa? Karena itu dalam kebiasaan itu mempengaruhi keseharian dan pola pikir atau kebiasaan atau juga ya masuk dalam akidah atau ibadah. Petani itu jarang para petani itu melakukan tindakan-tindakan yang apa ya istilahnya yang inovatif gitu, kecuali sesuatu yang besar. Misalnya
Ini nanam apa? Kalau kita nanam kangkung atau bayam, berapa hari bayam itu bisa dicabut untuk dijual? 40 hari ya? 40 atau berapa? Misalnya 40 hari. Petani atau atau padi gitu, nanam padi, misalnya berapa lama dia panen misalnya, apa 6 bulan atau 5 bulan. Petani ketika dia nanam itu, dari mulai dia nanam, dia melakukan tradisi kebiasaan-kebiasaan misalnya ya menyiram, membersihkan. Di sini tunggu saja. Misalnya apa namanya bayam 40 hari. Ya entar 40 hari dia berapa? Dia panen. Di petani itu ini lama banget ya. Gimana nih nggak sampai 40 hari, 20 hari aja dah. Biar dia tumbuh langsung apa? Panen. Disiram terus. Akhirnya tumbuh enggak mati ya. Jadi dia lebih apa? Lebih sabar menanti. Lebih ya mungkin bahasanya tawakalnya tinggi, lebih sabar dia siramin ya. Besok dia tinggi segitu gitu. Nah, pas mau hari udah bisa dipanen, belum mau dipanen nggak akan dipanen. Jadi apa? Lebih pasif. Nah, maka punya karakter yang apa? Yang santun. Lebih sabar. Kenapa? Biasa mengendalikan dirinya, nggak mungkin. Lama banget nih tumbuhnya. Gimana biar cepet tumbuh? Ditarik-tarikin gitu? Enggak. Ya biar cepet tumbuh di apa? Nah, kalau dulu saya tanam pohon pare, biar panjang-panjang digantung-gantung batu gitu, panjang-panjang. Tapi kan bukannya buat dia itu ya tumbuh juga sama. Jadi nggak bakalan dipaksa untuk apa? Cepat. Ya, kecuali sekarang misalnya ada rekayasa apa lagi. Tapi tetap menunggu. Tapi dalam pedagang tidak. Pedagang berapa nih? Berinovasi. Dagang saya nggak laku nih. Bagaimana nih dia supaya laku? Gitu ya? Dia tanya bagaimana supaya laku? Nah, dagang saya ini bersaing. Jadi dia apa? Berinovasi terus. Nah, Bapak lebih parah yang sekarang. Masa pandemi, orang jarang ke pasar, keluar untuk belanja. Apa yang terjadi? Pedagangnya apa ya? Datangnya keluar dia. Segala apaan ada itu, satu mobil itu kan, satu mobil bak itu apa aja dia suka. Dia jalan, dia masuk kampung, dia pakai speaker kan, ibu-ibu segala macam. Dia berinovasi. Kenapa? Dia nggak bisa menunggu saja di tokonya. Kenapa? Ini nggak akan ada yang datang kalau tinggal laku. Saya bagaimana supaya laku? Nah dia akan berinovasi dulu berpikir. Maka dia apa? Agresif dia. Nah ini kan petani, ditunggu aja sama dia. Tunggu. Gimana nih? Kok belum tunggu ya? Tunggunya 2 bulan. Bagaimana kok tunggunya biar 2 minggu aja? Ya bagaimana? Nggak bisa. Jangan dia tunggu saja. Tapi kalau pedagang enggak. Gimana orang nggak ada yang datang? Udah kalau nggak ada yang datang apa? Kita datangin aja. Datangin ke rumah-rumah gitu kan, ketok-ketok pintu. Siapa yang mau gitu. Itu yang mempengaruhi. Sifatnya mempengaruhi. Karakter itu berpengaruh dengan kebiasaan. Hati-hati kita membiasakan itu. Orang yang biasa di masjid mungkin akan berbeda dengan orang yang biasa di luar masjid, misalnya di pasar segala macam. Berbeda. Kenapa? Kelakuannya, ketertibannya berbeda. Itu dipengaruhi dengan kebiasaan. Maka hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Orang di pasar misalnya di terminal biasa apa? Berteriak-teriak, keluar kata-kata yang misalnya biasa kasar. Itu akan terbiasa. Nanti di lingkungan rumah akan ke bawah. Kebiasaan itu. Pekerjaan membawa kebiasaan dia pergi sehari-hari. Kalau saya kasih contoh, orang-orang yang biasa berhadapan dengan sains, dengan apa ilmu eksak itu, ilmu matematika, fisika, atau keuangan, statistika, itu mereka akan terbawa karakternya itu dengan apa? Dengan angka-angka yang nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Apapun diperhitungkan. 150. Misalnya ini kembaliannya misalnya 125. Ya harus gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi kalau orang humaniora, orang yang ilmu sosial, 125, udah lembongin aja 100 atau 150. Atau kadang-kadang nggak apa-apa, dibebasin, udah biarkan aja. Kenapa? Bikinnya sosial.
Maka kalau di dunia ya, Bapak kalau punya rekening atau apapun 0, misalnya ya 0, sekian perak gitu kan, 5 misalnya 105 perak, itu kan 5-nya diapain? Dihitung aja. Bukan kalau kita apa, iya ada yang dikembalikan 5 perak itu 5 rupiah kan nggak ada, tapi dihitung sama itu apa? Orang eksak. Kenapa? Terpengaruh dengan apa? Kebiasaan dia dan kehidupan saya terpengaruh begitu. Nah itu ada di kebiasaan kita. Nah orang Mekah kebiasaannya apa? Berdagang. Jadi dia harus apa? Dia harus hidup keras dia. Kenapa? Lingkungan Mekah itu tandus. Ada apa? Ada batu di sana, batu dalam gunung-gunung. Dia kan Mekah itu lembah. Yang di sekelilingnya bukit-bukit, yang pernah ke sana udah paham lah. Di sekelilingnya itu bukit-bukit, gunung-gunung. Dia harapannya hanya ada yang harus minta-minta, lainnya susah. Maka apa? Berpikir keras. Tapi Allah setiap menempatkan makhluknya pada dimanapun adanya, pasti Allah berikan kecerdasan dia untuk bisa hidup bertahan pada posisi kondisi apapun. Contoh, ada kan orang ada makhluk hidup kan di kutub ya. Di kutub itu ada manusia nggak? Ada manusia. Hidup ya, hidup. Ada binatang, ada. Ada beruang kutub, ada manusia eksimua, ada apa? Dia kuat, ya Allah berikan dia kemampuan untuk itu. Dia berikan kemampuan untuk itu. Jadi Allah yang berikan dengan insting kemanusiaan yang berikan. Harus bagaimana mereka hidup di alam yang apa? Yang apa namanya yang dingin. Bagaimana mereka hidup di alam yang panas? Allah berikan kemampuan untuk mereka, itu manusia. Nah, ketika penduduk Quraisy ini Allah berikan mereka itu kemudahan untuk melakukan perjalanan pada waktu musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam untuk perjalanan. Untuk apa? Untuk berdagang. Nah, wa ya'tuna bil 'abdimati wasyam wa yarghabuna bil zahab wal iyal. Mereka datang membawa makanan, dengan membawa apa? Pakaian, ya, membawa makanan, pakaian. Dia berdagang. Dia datang bawa apa makanan, bawa pakaian dan macam, pulang bawa apa dalam macam. Mereka berdagang. Wa yarghabuna bil zahab wal iyal. Mereka akan memperoleh keberuntungan pada waktu pergi, waktu pulang. Apa yang Allah jaminkan berkuahum? Amanuna mutmainnuna la yata'arraduhum ahadun bisu'. Mereka aman mereka, mutmainnun, tenang mereka. La yata'arradu lahum ahadun bisu'. Gak ada seorang pun yang berani menghalangi mereka atau melakukan tindakan jahat kepada mereka. Pertanyaannya adalah mengapa? Padahal mereka akan melintasi daerah-daerah, wilayah-wilayah, suku-suku yang mereka bisa dirampok, bisa dirampas. Karena kafilah-kafilah itu bawa dagang itu rombongan di suatu tempat, satu wilayah, mereka bisa dirampok, bisa dicegal, begal sengaja. Tapi orang Quraisy aman mereka itu. Pertanyaannya kenapa mereka aman? Itu tanya. Kenapa mereka? Kan di jalan itu bisa dicegat. Salah satu contoh, apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan perang Badar itu? Sederhana. Awal itu Rasulullah dan Luqman itu mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang mau masuk mana? Ke Mekah. Didapat di tengah jalannya apa kan? Dicegat supaya pasokan ke Mekah itu akan apa? Akan terputus. Nah, dengan Abu Sufyan dari Syam. Maka persiapannya bukan untuk apa? Bukan untuk perang. Persiapannya apa? Ya hanya untuk apa? Menghalangi saja, menahan saja, bukan untuk perang, bukan. Ya bahasa kasarnya yang namanya golok, kalau biasa ada apa? Biasa dipinggang. Kemana-mana juga daerah seperti itu apa? Biasa bawa golok kayak orang tua kita dulu namanya golok, bukan senjata buat berantem, memang apa? Yang biasa dipinggang kalau ada ular segala macam ya. Tapi bukan buat bertempur, buat berperang. Yang jumlahnya nggak banyak nih, sekitar 300 orang, 350 orang gitu. Yang lain tinggal di Madinah, hanya bukan tukar. Nah tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika diketahui bahwa
kafilah dagangnya akan dihadang oleh Rasulullah dan para sahabat, dikirimkanlah ya ke sana atau dikirimkanlah utusan untuk ke Madinah untuk meminta bantuan untuk melindungi kafilah dagang. Akhirnya sekitar 1000 pasukan yang siap tempur dikirim dari Mekah untuk melindungi kafilah dagang. Bahasa udah kadung, ya udah tanggung berhadapan, udah perang. Tapi kemudian Allah menangkan kaum muslimin dalam perang Badar. Itu yang paling spektakuler. Kenapa? 300 orang bisa mengalahkan yang jumlahnya sekitar 1000. Padahal dengan persiapan yang tidak lengkap, persiapan perang. Bisa menang, itu spektakuler dan mempermalukan betul pasukan Mekah pada saat itu. Yang akhirnya mereka bersumpah untuk balas dendam. Kemudian satu tahun kemudian terjadi perang Uhud. Disitulah tanda kutip umat Islam mengalami kekalahan. Di antaranya dengan syahidnya Sayyidina Hamzah. Itu. Jadi istilahnya ya biasa bagi mereka perjalanan begitu. Nah, artinya ini orang Quraisy dulu itu ketika mereka berjalan ke Syam, ke Yaman, aman-aman aja. Berangkat aman, pulang aman, dapat keberuntungan. Tapi pertanyaannya, kok mereka bisa seperti itu? Nah, ini diceritakan di an-nasa kanu yaquluna haula'i jiranu baitillah wa sukkan haram. Karena orang Quraisy itu ketika mereka melakukan perjalanan melintasi wilayah-wilayah suku-suku dimanapun itu, orang-orang akan mengatakan haula'i jiranu baitillah. Mereka itu jiran, jadi dia tetangga apa itu? Tetangganya Ka'bah wa sukkanu harami, dan mereka lah penduduk negeri yang terhormat itu, maksud kota Mekah. Jadi mereka itu dihormati oleh orang-orang karena apa? Karena mereka tinggal di Mekah, mereka tinggal di sekitar Baitullah, dan semua dunia itu tahu bahwa itu apa. Kehormatannya luar biasa. Jadi bukan karena mereka suku Quraisy, bukan. Karena mereka apa? Berada di Mekah, berada di sekitar Baitullah. Maka ketika mereka melintas jangan diganggu. Itu jiranu Baitillah. Mereka itu penduduk yang tinggal di sekitar Baitullah. Wa hum ahlullah li'annahum ulatul Ka'bah. Mereka itu ahli Allah. Mereka itu kenapa? Karena mereka lah yang mengurus Ka'bah. Mereka dekat dengan Ka'bah. Jadi Ka'bahnya yang menjadi apa? Yang menjadi suatu Ka'bahnya. Orang-orang di dunia yang mereka lewati, yang mereka tahu untuk menuju Syam, itu tahu apa itu Baitullah, apa itu Ka'bah, mereka tahu. Nah, orang Quraisy itu dihormati, dilindungi, enggak diganggu itu karena mereka tinggal di Baitullah. Jadi bukan karena orangnya, tapi karena apa? Posisinya jadi mana? Gitu. Ingat, kemuliaan itu terkadang bukan hanya didapati karena dirinya mulia, tapi didapati dia karena dia berdekatan dengan yang mulia. Contoh, kenapa bulan Rajab sudah disebutkan ya, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Yang utamanya Ramadannya. Kalau kita sederhana begini, misalnya kita punya Al-Quran kayak gini. Ini kan kertas ya, kertas biasa nih kan, bukan kertas isi begitu. Tapi kertas ini jadi begitu terhormat ya, kalau di Al-Quran kan, sampai dijunjung ya kan, dihormati. Kenapa? Karena di kertas ini tertulis kalamu Al-Quran. Dan kertasnya kertas biasa, sama kertas yang lain. Kadang-kadang Quran itu kertasnya lebih jelek daripada buku kan. Coba lihat, kayak kertas roti kan, udah burang gitu kan. Tulisannya pun nggak cakep-cakep banget karena bukan tulisan yang cetak gitu kan. Tapi begitu terhormat ya, dipegang dihormati, nggak boleh dibawa. Kenapa? Karena dia berdampingan, dia berada atau di dalamnya ada kalam yang mulia. Jadi kertas mulia bukan karena kertasnya. Kenapa? Karena ada Tuhan. Itu tergantung.
kita punya kulit misalnya, kulit kambing. Ketika kulit itu dijadikan dia apa? Sampul atau dijadikan cover untuk apa? Al-Quran, maka dia apa? Mulia, dicium-cium kan? Dicium, ditaruh kan mulia. Padahal kulit bangkai bisa ada kulit kambing. Karena dia berdampingan dengan yang mulia, ikut mulia. Tapi ketika jadi sepatu, udah baik, jadi injak. Mungkin kulitnya sama, tidak jadi dompet, didudukin. Kulitnya sama, tapi dengan siapa dia berdekatan, dengan siapa dia berdampingan, itu yang menyebabkan dia mulia. Jadi Quraisy ini nggak mulia dengan sendirinya, tapi dia mulia karena apa? Ada Ka'bahnya. Itu yang menjadi Allah peringatkan, ada Ka'bahnya. Mereka itu tinggal sekitar Ka'bah. Yang itu terkenal di mana? Jadi kemuliaan itu dicapai dengan siapa dia berdekatan, tidak berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri. Ramadan pun kemuliaan bulan Ramadan, ya ada kemuliaan istimewa pada bulan Ramadan, tapi di situ ada lebih mulia. Kenapa? Di situ ada Lailatul Qadar. Di situ ada turunnya Al-Quran. Maka dia banyak kemuliaan di Ramadan. Di samping Ramadan itu juga mulia, tapi dia tambah mulia lagi. Ada Lailatul Qadar yang tidak ada tempat lain. Nuzul Quran ada di situ. Nah, kita menjadi khairu umat yang terbaik khijal linnas. Kenapa? Karena kita punya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Jadi hati-hati juga kita dengan siapa kita berdamping, dengan siapa berdekatan, itu mempengaruhi kita. Bahasa kasarnya kalau dalam istilah bahasa kita itu, ya kalau temennya sama apa, tukang minyak wangi ya, walaupun nggak beli, ya bawa minyak wangi. Tapi kalau temennya sama tukang minyak tanah, walaupun nggak jualan tapi apa? Ya minyak tanah. Bahasa kasar itu orang kan bilang gitu. Itu tergantung berdekatan. Nah, orang Quraisy disadarkan, kamu itu bahasanya mulia itu bukan karena mereka punya kemuliaan, tapi apa? Karena Baitullah. Makanya dikatakan Rabbah hadzal bait. Baitullah itu punya Tuhan. Maka sembahlah Tuhannya, bukan Baitullahnya, bukan baitnya, bukan rumahnya. Kenapa lagi mereka mengatakan sesuatu? Fala tuzuhum wa la tuzlimuhum. Jangan kamu sakiti orang-orang Quraisy, jangan kamu zalimi mereka. Lebih-lebih walamma ahlaqallahu ashabal fil, pada saat Allah menghancurkan pasukan gajah, pasukan fil itu, waradda kaidahum fi nuhurin, Allah balikan yang menjadi tipu daya mereka, rekayasa ashabul fil itu, pasukan gajah yang disebut Abraha itu, hancur mereka, binasa mereka. Izdada waqu ahli Makkah fil qud, semakin bertambahlah kehebatan, semakin bertambah posisi orang-orang Mekah, terutama orang Quraisy dapat di hati-hati para penduduk dunia. Pasukan yang begitu besar, Abraha yang terkenal sangat luar biasa, ganas itu buat hancur binasa tanpa melakukan perlawanan. Orang Mekah nggak melawan, hancur sendirinya. Ini tambah apa? Tambah apa? Tambah heboh mereka. Ada apa ya? Apa nih hebat ini? Makanya ketika pasukan Abraha itu, pasukan gajah itu masuk ke kota Mekah, mereka bukan menakut-nakuti. Sebelumnya mereka sudah masuk prajurit sudah masuk. Di antaranya mereka ambil sekitar 100 ekor lebih. Ontanya siapa? Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Ontanya diambil. Ya, ontanya diambil. Abdul Muttalib itu masuk orang yang berubah, didatangi panglima dari pasukan. Kamu mau ngapain ke sana? Kamu mau ngapain masuk ke kota Mekah ini? Karena mereka mau balas dendam yang awalnya pada muasalnya adalah itu Raja Abraha itu panglimanya bukan Raja. Jadi mereka membangun sebuah bangunan mewah yang tujuannya nanti orang haji ini udah haji udah ada waktu itu. Orang haji tidak kemana? Ke Ka'bah. Mereka akan mengalihkan haji kemana? Ke rumah bangunan yang mereka bangun semakin mewah. Itu tujuan. Kemudian
rumah yang apa, bangunan yang apa, masjid apa namanya, yang tempat ibadah mereka semua dikotori dengan kotoran manusia. Marahlah panglima itu, siapa yang melakukan ini? Ternyata informasi melakukan orang Mekah yang punya Ka'bah. Kenapa? Mereka nggak mau orang-orang akan haji ke sana. Dari itu menjelekkan, bukan menjelekkannya, bukan tempatnya mereka akan mengalihkan orang-orang untuk haji ke tempat itu, bukan perkara, tidak. Tapi mereka merasa, nah ketahuilah bahwa oh ternyata orang apa yang punya itu orang yang melakukan. Yang kedua, dia menghancurkan Ka'bah. Tujuannya kalau Ka'bah hancur, nanti orang haji kemana? Ke tempat itu. Nah, balas dendam yang luar biasa. Ceritakanlah kepada Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, kalau kamu memasuk ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, Allah Rabbul Ka'bah, Allah itu Tuhannya Ka'bah. Silakan kamu hancurkan, karena dia punya Tuhan. Allah Rabbul Ka'bah, Allah Tuhan Ka'bah. Silakan kamu hancurkan. Wa ana Rabbul Jamal. Aku ini pemilik onta. Onta kembalikan. Karena nggak ada urusannya. Kamu menghancurkan Ka'bah, silakan menghancurkan Ka'bah. Aku nggak ada urusan apa. Aku itu Tuhannya. Ada pemiliknya. Aku bukan pemilik Ka'bah. Tapi aku pemilik onta. Onta aku pulangin, jangan diambil. Gitu loh. Ontanya yang dirampas apa? Pulangin. Aku pemilik onta. Kalau mau kamu hancur Ka'bah, silakan. Nggak akan kami ganggu. Nggak akan kami halangi. Akhirnya kesepakatan dia, silakan ontanya dipulangin. Kalau kamu hancurkan Ka'bah, silakan. Abdul Muttalib datang ke kota Mekah, diperintahkan penduduk, ayo semua mengungsi. Apa? Pasukan gajah akan masuk ke kota Mekah, akan menghancurkan Ka'bah. Nggak usah ada yang menghalangi, nggak usah ada yang nolong. Kenapa? Dihalangi pun nggak akan mampu, nggak akan sanggup, hancur semua. Udah biarin aja. Kenapa? Allah yang punya apa yang punya Ka'bah, biar Allah yang punya. Itu yang besar. Nah, jadi kenapa? Ketika ternyata pasukan Abrah itu, pasukan gajah itu hancur rumah, itu menjadi apa? Viral kalau sekarang kan. Berarti sakti mandraguna nih orang-orang Mekah ini nggak melakukan perlawanan, pasukan hancur. Wah, semakin apa? Semakin hebat, semakin ditakuti. Artinya, oh jangan macam-macam orang Mekah. Melawan aja enggak, hancur tuh gajah. Gitu kata-kata. Habis nggak? Belum? Hah? Masih ada? Dikit lagi. Kan katanya ada peringatan dulu, bukan? Belum. Nah. Jadi apa lagi? Warda kailu fi numurihim izdada waqtu ahli Makkah tabul wa zada al marah wa makin bertambah para raja pemimpin semakin apa? Semakin hormat. Silakan ada nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على Wasdada ta'dil umara wal mukil. Akhirnya para raja-raja penguasa-penguasa pada saat ini ada sekitar Ka'bah, sekitar kota Mekah, artinya mereka raja tapi ta'zim, tapi takut pada orang-orang Quraisy, pada orang-orang yang berasal dari Mekah. Kemudian juga wasdada tilkal manaf wal mutakin. Akhirnya manfaat-manfaat didapat oleh orang Quraisy. Fadzalika jalintina ala. Nah, itulah akhirnya mereka dapat anugerah. Artinya jalan aman, mereka nggak kausan kalau ada mereka butuh orang membantu. Itu bukan karena orang Quraisy apa? Karena mereka berasal dari Mekah dan sempat tinggalnya ada di sekitar Ka'bah. Bahasa kasarnya orang Mekah nggak ngelawan aja pasukan gajah hancur. Apalagi kalau dia melawan, karena belum tentu juga. Jadi dia nggak ngelawan aja pasukan pasukan gajah hancur. Oleh karena itu akhirnya orang takut pada apa? Orang-orang Quraisy. Takutnya bukan karena hebat orang Quraisy, tapi karena mereka berasal dari sekitar Baitullah yang punya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dari dulu sebelum Islam datang sudah diagungkan semua oleh rajul min amlahi wa sallallahu سيدنا المختار والأبحار وأسأل الأخيار عادا ولنفعنا لنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا بالحال نعوذ بالله أن نرزقنا علما نافعا وارحمنا ذكيا قبل خلقنا والإحسان لك ونسأل جميلا ورزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا بركة بأولئك صالحا فقيها حريفا أديبا عالما توفيقا حسنا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الحق حق وسنتباه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا المحروم وتفرق ثم ثبت قلوبنا على محبة رسول الله واستعمل سنة رسول الله وتوفنا على سنة رسول الله واحشرنا في زمرة النجاة واجبر المؤمنين حبك حبا وحبك حب ما يقربنا الحجة وحبك أحب إلينا من ثم تقبل منا إنك تعلم وإنك تترحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.